timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah terbit di ufuk timur sana, seruan ilahi Robi sami'na wa ata'na. Apakah sudah cukup irisan? Belum. Ya Allah, Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Baru kemudian sahabat paham apa maksud dari Rasulullah menggambar dari tadi. Setelah kemudian membaca ayat Al-Quran, jalan yang lurus ini. Wala tabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Bagaimana Al-Quran memilih diksi jamak, jalan-jalan, dan diksi subul ini mengandung makna adalah jalan kesesatan. Jadi kalau jalan kesesatan itu relatif lebih banyak. Namun demikian, ketika Al-Quran menghendaki jalan yang hak, al-haq, maka tidak menggunakan diksi subul, pilihan kata subul, tapi pilihan katanya sabil. Sabil, jalannya. Sabil, jalan Allah. Sabil.
menggelincirkan anak cucu Adam itu supaya keluar dari jalan yang lurus menuju garis-garis yang banyak tadi, subul. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan kita. Dan yang namanya setan tidak hanya membidik orang-orang yang tertentu, semua dari kita itu potensi. Tidak akan lepas dari bidikan setan. Bahkan Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim itu tidak luput dari bujukan rayu setan supaya mengikuti jalan kesesatan. Makanya kalau haji itu ada yang disebut dengan lontar simbol. Di lontar jumrah itu, lempar jumrah itu adalah filosofi manasik yang punya nilai filosofi ketika Nabi Ibrahim itu hendak menyembelih putranya Ismail. Ini tidak luput dari bujukan setan. Wahai Ibrahim, anak laki-laki yang engkau dapatkan puluhan tahun, ya, dalam sejarah itu kan sampai 80 tahun itu Nabi Ibrahim itu menunggu untuk mendapatkan keturunan. Semangat kayak Vespo kayak lah. Senangnya bahagia-bahagianya sudah di dalam keturunan, kok kemudian disembelih hanya sekedar milik apa yang sudah menjadi perintah. Dibujuk dirayu dengan siasat yang luar biasa, namun Ibrahim tetap dalam kondisi iman, dalam kondisi ketauhidan yang kuat, sehingga kemudian setan itu dilempar dengan batu. Nah itulah yang kemudian menjadi lempar jumroh. Apakah kemudian setelah dilempar itu kemudian setan itu mengurungkan diri? Tidak. Sampai kemudian 3 kali. Itulah yang kemudian lempar jumroh itu ada ula, ada wusta dan akobah. Ini Bapak itu jadi Nabi tidak luput dari godaan setan. Nabi Ibrahim digoda, hanya saja lulus, tidak mengikuti jalan rujukan syaitan. Jadi walaupun iblis itu jahat, sejahat-jahatnya makhluk, tapi ada satu yang positif Bapak Ibu. Itu sangat luar biasa semangat juangnya untuk menyesatkan Bani Adam. Semangat juang. Nah bagaimana kalau semangat juang ini kita ambil yang positifnya, itu semangatnya, dendamnya kepada Bani Adam untuk menggelincirkan itu, kita ambil semangatnya itu dalam rangka meraih ketakwaan kepada sebegitu. Sehingga kemudian jin korin itu kan
pis, ceret, teko, tinggi hanya akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya itu teh, maka pasti keluarnya. Kalau di dalamnya itu kopi, Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah,